Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, gimana kabarnya? Sehat? Sini akan membicarakan tentang malaria. Apa sih itu malaria? Pembahasannya ada 6. Yang pertama, apa sih definisi penyakit malaria? Jenis-jenis parasit pada penyakit malaria. Yang ketiga ada siklus hidup nyamuk Anopheles. Yang kelima, mekanisme penularan penyakit malaria. Dan yang keempat, gejala yang timbul akibat penyakit malaria. Dan yang terakhir, cara pencegahan dan pengobatan penyakit malaria. Yang pertama, definisi penyakit malaria. Penyakit malaria adalah penyakit menular akibat infeksi parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk malaria yang bernama Anopheles. Dan yang kedua, ada jenis-jenis parasit pada penyakit malaria. Yang pertama, Plasmodium vivax. Yang kedua, Plasmodium oval. Yang ketiga, Plasmodium malariae. Dan yang keempat, Plasmodium cnoloides. Yang terakhir, Plasmodium falciparum. Siklus hidup nyamuk Anopheles kebagi menjadi 4. Yang pertama, siklus telur. Yang kedua, siklus larva. Yang ketiga, siklus pupa. Dan yang keempat, siklus nyamuk Anopheles dewasa. Yang pertama, siklus telur. Nyamuk Anopheles betina akan beristirahat untuk mencerna darah manusia yang baru diisapnya. Mereka akan mencari sumber air dari mulai bertelur di permukaan airnya. Jumlah telur yang biasanya dihasilkan sekitar 50 hingga 200 butir. Telur Anopheles ini tidak merekat dan lengket, melainkan terpisah-pisah. Telur nyamuk ini akan berwarna putih ketika nyamuk Anopheles pertama kali meletakkannya di dalam air. Lalu 1 atau 2 jam selanjutnya akan berubah warna menjadi gelap. Bentuk telur ini lonjong dengan kedua ujungnya yang runcing. Jika sudah berumur 2 atau 3 hari, telur Anopheles akan menetas untuk menjalani siklus hidup selanjutnya. Kecuali jika nyamuk Anopheles bertelur di musim dingin, telur baru akan menetes setelah 2 atau 3 minggu kemudian. Yang kedua ada siklus larva. Nah, setelah menetas, telur nyamuk Anopheles ini memasuki siklus hidup larva. Ketika masih dalam bentuk larva, nyamuk Anopheles mempunyai bentuk mulut yang unik. Di bagian mulutnya ini ada bagian seperti sikat dan berfungsi untuk makan dan tersambung dengan perutnya. Larva nyamuk Anopheles ini tidak mempunyai kaki dan tidak mempunyai sistem pernapasan. Oleh karena itu, larva nyamuk Anopheles harus memunculkan bagian kepalanya ke permukaan air agar bisa menghirup udara. Nantinya organ spikel yang ada di bagian perut akan melakukan pertukaran udara. Pertumbuhan larva nyamuk Anopheles sendiri dipengaruhi oleh suhu udara, nutrisi yang didapatkan dan di sekitarnya. Yang ketiga ada siklus pupa. Setelah mengalami siklus larva dan semakin berkembang, larva akan siap menuju siklus pupa. Pada siklus pupa ini, nyamuk Anopheles tidak memerlukan makanan. Hal ini karena nyamuk Anopheles sedang membentuk organ-organ dan alat-alat tubuh seperti sayap dan kaki. Tahapan ini membutuhkan waktu selama 2 minggu 4 hari. Sedangkan nyamuk Anopheles jantan jika sudah siap akan keluar dari pupa setelah 1 hingga 2 jam persiapan. Pada nyamuk Anopheles betina persiapannya lebih lama daripada yang jantan. Dan yang keempat, siklus nyamuk Anopheles dewasa. Selama proses siklus telur hingga pupa, nyamuk dewasa tetap berada di lingkungan air. Lalu pada siklus sempurna nyamuk Anopheles mereka akan pindah ke lingkungan daratan. Pada siklus ini nyamuk mulai aktif berterbangan dan mencari makanan dari sekitaran tumbuhan. Namun selain dari nektar tumbuhan, khusus nyamuk Anopheles betina juga menghisap darah, dan nyamuk Anopheles
betina ini parasit Plasmodium ditularkan ke tubuh manusia melalui gigitan. Gejala yang timbul akibat penyakit malaria terbagi menjadi dua, gejala malaria ringan dan yang kedua gejala malaria berat. Yang pertama ada gejala malaria ringan, ada 3 stadium. Yang pertama stadium dingin, yang kedua ada stadium demam, dan yang ketiga stadium berkeringat. Sedangkan gejala malaria berat diantaranya demam tinggi, sakit kepala, keringat dingin, mual, muntah dan diare, badan pegal atau nyeri sendi. Cara pencegahan penyakit malaria yang pertama, menghindari atau mengurangi gigitan nyamuk. Nah, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama, untuk tidur pakai kelambu. Yang kedua, malam hari berada di dalam rumah. Yang ketiga, mengobati badan dengan obat anti nyamuk. Yang keempat, memakai obat nyamuk bakar atau elektrik. Dan yang kelima, pasang kawat kasa pada jendela ventilasi. Terus ada lagi yang ke bagian kedua, yaitu membersihkan tempat-tempat istirahat nyamuk dan memberantas sarang nyamuk. Yang pertama yaitu membersihkan rumput dan semak-semak di tepi saluran air. Yang kedua, melipat kain baju yang bergelantungan. Yang ketiga, mengusahakan keadaan di dalam rumah tidak ada tempat yang gelap dan lembab. Yang keempat, mengalirkan air yang mengenang. Yang kelima, menimbun dengan tanah atau pasir semua genangan di sekitaran rumah. Dan yang keenam, menjauhkan kandang ternak di permukiman penduduk. Untuk yang ketiga yaitu membunuh nyamuk dewasa dengan menggunakan racun serangga seperti obat nyamuk bakar, semprot elektrik, dan indior, residual, serta pogi. Dan yang terakhir itu membunuh jentik-jentik nyamuk dengan menyebarkan ikan pemakan jentik seperti ikan sapu-sapu, terus ikan mujair. Nah, ini ada tips pengobatan rumah untuk mengobati malaria secara alami. Yang pertama yaitu minum teh kayu manis. Kayu manis mengandung senyawa yang disebut sinamidin. Senyawa ini adalah antiplasmasi dan dapat mengurangi gejala diare, demam, dan sakit kepala. Minum teh kayu manis setiap pagi selama beberapa hari dapat membantu. Yang kedua ada minum jus jeruk. Vitamin C yang hadir dalam jus jeruk dapat meningkatkan kekebalan tubuh untuk pulih dengan cepat dari infeksi. Imunitas memerlukan sedikit bantuan dari jus jeruk. Terus yang ketiga, minum jahe rebus. Rebus jahe dalam secangkir air selama 20 menit. Minum setiap pagi selama beberapa hari. Zat yang disebut gingerol dapat berperan seperti agen antiplasmasi dan antibakteri. Ini adalah obat paling efektif yang meningkatkan kekebalan tubuh dengan cepat. Yang keempat, kunyah daun basil. Basil kudus mengandung eugenol. Hal ini membantu dalam mengendalikan infeksi bakteri. Kunyah daun basil setiap pagi selama beberapa hari. Terus yang kelima, minum jus lemon. Antioksidan pada lemon dapat memastikan infeksi tidak menyebar dengan cepat di dalam tubuh. Selain itu, minum jus lemon selama beberapa hari bisa membantu pemulihan. Terus ada konsumsi grapefruit. Sebuah senyawa yang hadir dalam grapefruit hampir bertindak seperti kina obat malaria. Hal ini bisa mengurangi aktivitas parasit yang menyebabkan malaria. Manakala grapefruit selama beberapa hari untuk mempercepat pemulihan. Yang ketujuh ada diet. Nah, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan alami selama beberapa hari. Buah dan sayuran memiliki antibiotik dan zat antibakteri alami bersama dengan vitamin serta mineral. Dan yang terakhir itu jaga kesehatan usus. Usahakan minum air hangat agar perut tetap bersih. Umumnya
malaria disertai dengan diare, sehingga penting mencegah infeksi usus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.